Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Rita Alisanjaya. 11 2017 04772. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biaya modal internasional. Pengertian biaya modal internasional. Biaya modal internasional adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengantar operasi perusahaan. Modal terdiri dari item-item yang ada di sisi yaitu hutang, biasa, biaya modal internasional. Pengertian biaya modal internasional adalah dana yang digunakan untuk membiayai penggandaan aktiva dan operasi perusahaan. Modal terdiri dari item yang ada di sisi kanan satu neraca, yaitu hutang, saham biasa, saham preferred, dan lain. Setiap peningkatan aktiva harus didanai dengan peningkatan dari satu atau lebih komponen modal. Biaya modal adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan atau tingkat keuntungan yang minimal agar nilai perusahaan tidak turun. Untuk menghitung biaya modal rata-rata ketimbang pertama kita menghitung biaya modal individual. Biaya modal individual. Biasanya sumber pendanaan terdiri dari saham dan saham preferred. Struktur modal. Struktur modal memiliki pengertian yang disempit dari struktur keuntungan. Struktur modal menunjukkan komposisi penggunaan panjang, sementara struktur keuangan menunjukkan komposisi seluruh dana baik jangka pendek maupun jangka panjang yang digunakan untuk membelanjai kekayaan perusahaan. Secara umum, jenis dana yang dipakai perusahaan dapat dibedakan menjadi utang dan modal sendiri atau equity. Biaya modal utang. Biaya modal utang relatif dia dengan mudah. Sebagai contoh, jika perusahaan mengeluarkan obligasi dengan nilai nominal 10 juta dengan kupon bunga 10% per tahun, jangka waktu 10 tahun. Biasanya perusahaan menetapkan harga sesuai dengan bunga pasar. Dalam instruksi tersebut, harga obligasi adalah 1.000. Misalkan perusahaan menerima bersih sebesar 9.700 per lembar karena perusahaan harus membayar biaya emisi. Biaya modal bisa dihitung sebagai berikut. Keterangan biaya modal internasional. KW sama dengan WS, KS plus WD plus KD plus BP plus KP. Di mana KW biaya modal rata-rata tertimbang. WS, WD, WP bobot untuk saham
utang dan saham preferen. KS sama dengan biaya modal saham. KD biaya modal utang, biaya modal utang. KP biaya modal saham preferen. Biaya modal dihitung. 9.700 sama dengan 1.000 per 1 ditambah KD kurung 1 ditambah 1.000 per buka kurung 1 tambah KD tutup kurung 2 tambah titik-titik ditambah 10.000 per 1 KD kali 10. KD sama dengan 15. KD sama dengan 10,5%. KD sama dengan 10,5%. Hitung biaya modal individual. Resort merencanakan melakukan investasi dengan kebutuhan dana kurang lebih sebesar 85 juta. Sumber dana dipenuhi dengan kombinasi menerbitkan obligasi saham modal sendiri sebagai berikut. 1. Obligasi sejumlah 1.000 lembar dengan nominal 20.000 lembar. Harga jual 19.000. Biaya bunga 20%. Tahun jangka waktu 5 tahun. Pajak penghasilan 10%. 2. Saham preferen 1.000 lembar dengan nominal 25.000 lembar. Harga jual 24.000 lembar. Biaya emisi 100 lembar, dividen sebesar 15%. 3 saham biasa 4.000 lembar dengan nominal Rp 10.000 lembar. Harga jual 9.500, biaya per lembar Rp 50.000 per lembar. Dividen diperkirakan 1.000 lembar, tingkat pertumbuhan 4%. Penyelesaian perhitungannya. KD sama dengan 20% dikali 20.000 ditambah 20 juta min 19 juta dikali 100% sama dengan 21,53% per 5. 20 juta ditambah 19 juta per 2 KD min TX sama dengan 21,53%. Buka kurung 1 min 0,1. Tutup kurung sama dengan 21,53%. Min 2,15 sama dengan 19,38. Penyelesaian biaya modal individual A cost of debit. KD sama dengan I plus N plus NB N per 2 dikali 100%. Macam-macam biaya modal internasional. 1. Biaya modal individual. 2. Biaya modal rata-rata tertimbang. Perbandingan biaya modal utang. Perhatikan bahwa KD lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga nominal. Kupon yang sebesar 10%, biaya modal utang yang lebih besar tersebut mencerminkan biaya emisi obligasi. Biaya emisi secara efektif meningkat biaya modal utang.
Bunga yang dibayarkan oleh perusahaan bisa dipakai sebagai pengurang pajak jika perusahaan membayar bunga sebesar 1.000, maka bunga efektif yang dibayarkan adalah 1.000 kali 1 min T, di mana T adalah tingkat pada tingkat pada biaya modal saham. Biaya saham preferen adalah jumlah hasil dividen dari saham preferen. Biaya saham preferen dapat diperkirakan dengan mengamati tingkat pengembalian yang disyaratkan pada yang lain dan peringkat lembar saham preferen yang sama. Rumus perhitungannya. KP sama dengan KD, di KP dengan di mana KP biaya modal saham P dengan dividen sama dengan saham preferen. P harga saham preferen. Contoh perhitungannya, investor saham preferen perusahaan PT 10.000, saham preferen tersebut membayar dividen per tahunnya sebesar 1.500.000. Pemegang saham akan memegang saham tersebut selama-lamanya. KP sama dengan 1.500.000. 10.000 sama KP sama dengan 1.500.000 dibagi 10.000, 15%. Biaya modal saham relatif sulit karena melibatkan opportunity cost investor yang tidak mudah operasi. Ada pendekatannya dipakai untuk menghasil biaya modal saham, yaitu 1. Pendekatan pertumbuhan, 2. Pendekatan CAPM atau capital asset model. Pendekatan pertumbuhan yaitu pendekatan ini berangkat dari analisis present value aliran kas perusahaan sebagai penentu nilai suatu saham. PV sama dengan C tambah C1 atau gak kurung 1 plus KS itu kurung 1 plus C2 bagi gak kurung 1 plus KS itu kurung N, di mana PV nilai saham atau preferred value aliran kas di masa mendatang. C1, C2, titik 3, CN aliran kas perusahaan di masa mendatang. KS tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham biaya modal saham. Contoh perhitungan. Jika dividen tahun ini diperkirakan 500, investor membeli saham tersebut awal tahun ini mengharapkan tingkat keuntungan sebesar 20% dan memperkirakan tingkat pertumbuhan sebesar 15%. Harga saham tersebut akan dihitung sebagai berikut ini. PV sama dengan 500.
sama dengan 10.000 dibagi 0,20 min 0,15. Pendekatan CPAM atau Capital Asset Prinsip Model. Pendekatan CPAM mengasumsikan hubungan positif antara resiko sistematis dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, di mana beta saham 100% saham, beta saham, beta pasar perusahaan dengan menggunakan data harga saham, T pajak marginal, DE rasio debt equity utang saham. Contoh perhitungan. Sebagai contoh, jika B bintang sama dengan 1,2, pajak marginal 35%, D per E sama dengan 0,75, beta saham adalah 1,2 buka kurung 1 ditambah buka kurung 1 ditambah buka kurung 1 min 35%, 35 kurung buka kurung 0,75 tutup kurung sama dengan 0,81. Menghitung beta atau resiko sistematis perusahaan bisa dihitung dengan menggunakan antara lain market model seperti berikut ini. REIT A, bridge MT plus E, di mana REIT return saham 1 pada periode T. A, interset. B, BI beta saham. I, return sama dengan return pasar pada periode T, misal return pada indeks saham gabungan. Error time. Kelanjutan menghitung beta. B, BI sama dengan COF buka kurung RI, RM. File buka kurung RM kurung, di mana COF buka kurung RI, RM kurung sama dengan kovarian return aset I dengan BI beta saham I. File buka kurung RM varian return pasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.